Kan justru yang harus dimainkan kan alat komunikasi. Bagaimana kemudian dipantau komunikasinya. Jadi ada war room yang memantau semua logistik tersebut. Kenapa harus pakai private jet? Saya nggak masuk akal ya. Apakah harus hadir in person untuk melihat? Kalau harus ada in person ya mending semua KPU kabupaten kota provinsi saja yang kemudian dikerahkan. Kenapa harus dari pusat? Itu it doesn't make sense. Kadang-kadang nggak masuk akal bagi saya ya. Dugem tidak dibantah, wanita tidak dibantah, kan 3 item itu kan. Nah, lalu kemudian DKPP bagaimana mendengar ini? Apakah membiarkan saja? Ini kan pelanggaran etik yang luar biasa kalau itu benar. Ya, pertama berfoya-foya, yang kedua melakukan pekerjaan yang menurut saya ya tidak sepantasnya dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya. Tentang KPU yang kemarin dituding ke foya-foya, ibarat Don Juan, menyewa private jet, dugem, wanita, dan lain sebagainya. Ya, apa jawaban dari tertuding? Ini jawabannya ya. Apakah nyambung atau tidak nanti kita akan bacakan atau kita akan bahas juga ya. Jakarta Kompas.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hasyim Asy'ari merespons mengenai tudingan anggota Komisi 2 DPR fraksi Golkar Rizwan Tony yang menyoroti gaya hidup dengan anggota KPU mulai dari menyewa private jet hingga dugem. Hasyim menyampaikan pesawat memang disewa KPU untuk memonitor logistik pemilu 2024 di berbagai daerah. Luar biasa ya. Kalau pesawat kan pesawat sewaan untuk monitoring logistik. Pengadaan logistik kita cuma 75 hari loh, dan yang bertanggung jawab KPU. Kalau logistik gagal, 14 Februari gagal, siapa yang dimintai tanggung jawab? Wah, ini dramatisasinya luar biasa ya. Ujar Hasyim saat ditemui di gedung DPR. Memang untuk memastikan surat suara, terutama surat suara formulir terkirim tepat waktu, kata dia. Menurut Hasyim, KPU cuma memiliki waktu selama 75 hari untuk pengadaan logistik di pemilu 2024. Dia mempertanyakan siapa yang akan disalahkan jika pengadaan logistik gagal. Tahu nggak teman-teman, pengadaan logistik cuma 75 hari. Siapa yang nggak sport jantung? Kalau gagal siapa yang dituduh gagal? Ucap Hasyim. Kenapa takut dituduh gagal ya? Sebelumnya anggota Komisi 2 DPR fraksi Partai Golkar Rizwan Tony menyindir gaya hidup para anggota Komisi Pemilihan Umum KPU yang berlagak seperti tokoh fiksi penakluk wanita Don Juan karena kaget mendapat anggaran triliunan rupiah. Ditampilkan lagi ya thumbnailnya. Rizwan menyebut para pejabat KPU itu kerap menyewa jet, dugem, hingga bermain wanita. Menurut dia, DKPP pasti sudah mendengar informasi mengenai kelakuan anggota KPU tersebut. Hal tersebut Rizwan sampaikan dalam rapat antara Komisi 2 DPR, Mendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu. Bukan apa-apa, kaget. Punya uang 56 triliun itu kaget. Akibatnya ya sudah, ada yang kayak Don Juan nyewa private jet, belum lagi dugemnya. Bukan kita nggak dengar, itu pasti DKPP tahu. Nggak mungkin nggak tahu. Belum lagi wanitanya, Pak Hedi nih cengar-cengir saja nih, ujar Tony. Harusnya itu kita tampilkan itu rapatnya itu mungkin ada di parlemen.net mungkin ya. Ya sobat daerah sekalian ya. Itu tadi yang perlu kita garis bawahi ya. Ada 3 pertanyaan. Dugem, wanita, dan private jet. Yang dijawab kan cuma private jet saja ya. Yang dijawab cuma private jet.
mengenai private jet katanya untuk monitoring logistik. It doesn't make sense menurut saya. Kok monitoring logistik pakai private jet? Itu pertama ya. Memang tempat logistik itu tidak memiliki alat komunikasi apa. Ya kan? Kan justru yang harus dimainkan kan alat komunikasi. Bagaimana kemudian dipantau komunikasinya. Jadi ada war room yang memantau semua logistik tersebut. Kenapa harus pakai private jet misalnya? Saya nggak masuk akal ya. Apakah harus hadir in person untuk melihat? Kalau harus ada in person ya mending semua KPU kabupaten kota provinsi saja yang kemudian dikerahkan. Kenapa harus dari pusat? Itu it doesn't make sense. Kadang-kadang nggak masuk akal bagi saya ya. Harus pakai private jet hanya untuk dan kemudian karena takut disalahkan. Kan sistem teknologi sudah demikian maju dan ada KPU kabupaten kota di garda terbawah. Ya mereka yang suruh mengawal sampai ke daerah logistik tersebut. Ngapain? Memang berapa tempat bisa dimonitor oleh anggota KPU dengan private jetnya? Kan gila namanya cara berpikirnya. Betul-betul nggak masuk akal ya. Seperti pengen jalan-jalan merasakan private jet dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya yang harus kita kritisi ya. Lalu dugem tidak dibantah, wanita tidak dibantah kan 3 item itu kan. Nah, lalu kemudian DKPP bagaimana mendengar ini? Apakah membiarkan saja? Ini kan pelanggaran etik yang luar biasa kalau itu benar. Ya, pertama berfoya-foya, yang kedua ya melakukan pekerjaan yang menurut saya ya tidak sepantasnya dilakukan. Karena kalau kita bicara tentang dimensi moral dan tidak moralisnya itu soal yang bisa diperdebatkan lebih lanjut. Tapi menggunakan uang negaranya itu yang jadi persoalan. Ya kan? Kalau Anda berada di wilayah private tidak menggunakan uang publik nggak ada masalah. Tapi kalau dia di wilayah publik nggak bisa. Ya kan? Harus ketat. Jadi harus dibedakan antara private affairs sama public affairs. Kalau public ya nggak bisa. Harus dikontrol. Nah, ini private jetnya nggak masuk akal menurut saya alasannya. Kemudian dugem dan wanitanya tidak diklarifikasi. Artinya benar dong kalau tidak diklarifikasi. Dan kalau seandainya itu fitnah ya laporkan dong anggota DPR-nya yang sudah memfitnah. Lalu di KPP masa diam saja. Di KPP minta dong laporan dari anggota DPR dari fraksi Partai Golkar tersebut. Kalau memang punya data dan fakta. Ya. Ya saya juga nggak habis pikir, kok monitoring pakai private jet. Emang dia mau lihat ke bawah ya, udah sampai apa enggak itu logistiknya itu atau begitu. Atau kalau dia mendarat di satu tempat, berapa tempat yang dia bisa monitoring. Kan kalau dia pakai war room, pakai ruangan yang memang ada alat komunikasinya, dia akan tahu. Misalnya ruangan yang terkoneksi dengan 34 provinsi dan 500 kabupaten kota di seluruh Indonesia paling tidak mayoritasnya. Kan jauh lebih powerful kalau seandainya yang dibangun adalah sistem komunikasi seperti itu, bukan komunikasi in person. Ya, setiap hari dipantau bagaimana logistik daerah ini, dari war room itu saja, dari ruang komando. Masa nggak bisa KPU? Masa harus pakai private jet? Luar biasa, sama dengan alasan sosialisasi ke luar negeri. Aduh itu nggak masuk akal ya. Ya, sobat era sekalian, coba kita lihat ya. Para pelanggar etika makin goblok aja jawabnya. Sorry maaf, ini kata-kata Franz Gaddafi ya. Udahlah Bung, narasi kamu selalu menyimpang. Kebencianmu terhadap pemerintah akan selalu dinilai salah. Hamin Hamzah ya. Memang ya. Yang tidak suka dikritik itu hanya koruptor. Ya kan? Kalau Anda bagian dari korupsi ya memang gak suka dikritik. Ya, tapi kalau orang yang betul-betul ingin menegakkan governance, salah. Loh, saya tidak mengkritik pemerintah, saya mengkritik KPU. Kapan kemudian pemerintah dianggap, KPU dianggap pemerintah? Ini Hamin Azza ini agak cara berpikirnya agak aneh ya. KPU bukan pemerintah. KPU itu adalah
lembaga independen, dia tidak bagian dari pemerintah ya. Oke. Jadi biar kita punya pemahaman. Saipul Anwar menunggu air jadi mendidih untuk diminum anak dan bini. Saya kok menjadi sedih penegakan hukum jadi begini. Bang RH. Wah ini pantun yang pernah saya buat nih. Menunggu air jadi mendidih untuk diminum anak dan bini. Saya kok menjadi sedih penegakan hukum jadi begini. Ini bisa pantun saya yang pernah saya buat ya. Maklum mungkin anggaran sudah membengkak jadi harus dihabiskan. Gitu dong. Ya. Kok kita bicara narasi kebencian. Nggak ada kebencian, kita mengkritik, ya kan? Dan kita bukan humas ya yang harus memuji-muji ya. Kalau memuji-muji itu urusan penjilat, bukan urusan kita ya kan. Urusan kita adalah bagaimana kita menegakkan governance ya, good governance, clean government. Dan kalau misalnya membuat alasan harus masuk akal ya. Alasannya harus masuk akal. Itu saja sobat era sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi saya hanya ingin mengontrol jalannya pemerintahan terus-menerus ya. Dan soal-soal lain ya itulah urusan orang lain lah ya. Saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.